untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Hadi Jaya Mualimi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam rangka kita membuat satu proyek perubahan. Mudah-mudahan gedung ini bisa termanfaatkan oleh masyarakat, khususnya di kota Samarinda. Kita melihat di masyarakat kan banyaknya sembuh, keluarga juga ada juga keluarga saya juga sembuh. Tapi kuncinya adalah disiplin minum obatnya. Nah ini program khusus di Kelurahan Mangkupalas itu ada 3, itu di Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Masjid, dan Kelurahan Baka. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penyakit tuberkulosis menjadi masalah besar di dunia, dan ini menjadi masalah utama di Indonesia karena penyakit tuberkulosis ini menjadi penyakit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, dan angka kematiannya cukup luar biasa. 1 tahun bisa mencapai 50.000 orang. Dan di Kalimantan Timur setiap tahun 800 orang disebabkan karena penyakit ini. Sampai dengan bulan Juli pun di tahun ini sudah 235 orang meninggal di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara cakupan kita untuk mencari pasien-pasien TB di Provinsi Kalimantan Timur baru mencapai 38%. Ya. Dan ini menjadi masalah karena ternyata mereka-mereka yang sudah dicakup oleh pengobatan kita ternyata tidak menyelesaikan pengobatan karena berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah mereka keluar drop out dari pengobatan karena faktor support sosial, efek obatnya yang sangat menyulitkan bagi pasien itu sendiri. Dan juga mereka banyak yang terkena masalah-masalah pekerjaan yang harus keluar dari tempat kerja karena kesulitan dalam melaksanakan program pengobatan. Tentu ini menjadi sangat penting bagi saya untuk melaksanakan satu inovasi. Bagaimana cara memberikan support bagi mereka agar mereka tetap melaksanakan pengobatan sampai dengan selesai. Jadi mereka menyelesaikan pengobatan dalam kurun antara 6 bulan sampai 2 tahun. Tentu kalau semakin bagus, semakin baik mereka patuh terhadap pengobatan, maka semakin cepat mereka menyelesaikan pengobatan. Dan dengan pelatihan yang dilaksanakan sebagai bagian dari inovasi perubahan dalam proyek perubahan PKN saya membuat satu usaha. Salah satunya adalah memberikan keterampilan yang bisa mengangkat ekonomi keluarganya dan juga bisa menjadi teman dalam menyelesaikan pengobatannya selama pengobatan tuberkulosis. Karena kalau mereka keluar dari pengobatan tentu penyakitnya tidak akan sembuh, dan ini bisa juga mengancam karena penyakit TB ini bisa menular ke 5-10 orang di sekelilingnya. Tentu ini adalah program yang sangat penting dan bisa dijadikan sebagai salah satu contoh atau inovasi yang juga akan kita kembangkan dalam penyakit-penyakit yang lain yang terkait dengan penyakit infeksi yang menular. Mudah-mudahan nanti mereka akan diajarin bagaimana punya nomor induk berusaha, ya, kemudian juga beberapa hal yang terkait dengan perizinan, dan dari sinilah usaha mereka pertama, dan mereka bisa berdaya guna dan akan juga menjadi pelopor, ya, bagi penderita-penderita TB dan juga keluarganya yang lain, sehingga betul-betul kita bisa memberdayakan program ini dengan baik di masyarakat. Ini awal, ya. Jadi kenapa harus TB dulu? Karena tadi saya sebutkan bahwa masalah utama yang sekarang kita hadapi paling banyak adalah TB, sehingga ini adalah inisiasi awal. Dalam kurun waktu 1 tahun kami ingin agar ini berhasil.
Kemudian nanti kita akan kembangkan dalam jangka menengah penyakit-penyakit infeksi lain seperti komunitas HIV ya. Kemudian juga komunitas yang lain yang memang perlu mendapat dukungan dan support dari kita, termasuk juga dari masyarakat keseluruhan. Saya kira itu ya. Dan nanti juga kita ingin didorong kalau memang berhasil dan kita bisa menurunkan angka kematian, kita bisa meningkatkan angka cakupan, tentu kita bisa menurunkan prevalensi nasional ya. Maka program ini juga kita dorong agar menjadi program nasional di Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsip dasar namanya Badan Zakat Amil Nasional Basnas Provinsi Kalimantan Timur itu adalah memang salah satu badan lembaga pemerintah non struktural. Jadi program daripada Basnas itu sendiri adalah pada prinsipnya adalah program pemerintah untuk bagaimana meminimalisir kondisi masyarakat yang masih taraf kehidupan di bawah kemiskinan. Oleh karena itu, tujuan daripada Basnas bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mendirikan gedung Manika ini, bagaimana supaya masyarakat yang ada di sekitar Samarinda itu bisa menuangkan kreativitasnya dalam rangka mengembangkan taraf kehidupannya yang lebih baik. Oleh karena itu, sangat kami harapkan para pelaku nanti yang ada di sekitar ini agar benar-benar terjaga kualitas dan kuantitas juga. Nah, supaya hasil daripada yang dikeluarkan dari sini ini adalah hasil-hasil yang memang bermutu dan diminati oleh banyak pihak. Nah, sehingga tentu kalau yang terjadi seperti itu nanti yang menikmati adalah para pelakunya sendiri, dan kita tentu hanya merasa bangga dan berterima kasih atas segala aktivitas. Oleh karena itu ini juga penting keterkaitan kegiatan ini yang sekaligus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pelatihan terhadap orang-orang yang terkena TB. Nah, itu merupakan satu sarana untuk memberikan motivasi kepada mereka supaya hidup itu penuh dengan semangat, penuh dengan gairah, sehingga rasa kebahagiaan dan ketenteraman mereka itu terbangun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan teman-teman penderita TB hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan pelatihan ekonomi kreatif, dalam hal ini pelatihan Manik. Kita dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sangat mendukung kegiatan ini, dan alhamdulillah ada OPD lain yang mempunyai perhatian terhadap saudara-saudara kita penderita TB, karena memang dari dinas kami tidak memungkinkan untuk mengetahui dari seluruh masyarakat, mengingat jumlah UMKM kita yang cukup banyak. Kemudian dari ini kita memang bersinergi, diharapkan dari hasil pelatihan ini nanti pesertanya bisa menjadi pelaku usaha. Nah, setelah pelaku usaha tentu dia akan diharuskan mengurus NIB sebagai legalitas, dan kalau mereka kesulitan kita siap mendampingi. Kemudian kita lihat nanti perkembangannya, apakah mereka ini usahanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kalaupun mereka nanti berhadapan dengan kekurangan modal atau dan sebagainya, kita akan mendampingi, karena memang pemerintah Kota Samarinda mempunyai program untuk membantu pelaku usaha, khususnya pelaku usaha pemula yang memerlukan tambahan modal, yaitu program kredit bertuah dengan bunga 0%.
Jadi ini mudah-mudahan masyarakat luas bagi yang memerlukan ini ya, memerlukan tambahan modal, khususnya untuk usaha mikro, baik itu pemula ataupun yang telah mempunyai usaha, sepanjang skupnya usaha mikro bisa mengajukan mengajukan bantuan kredit usaha yang disebut dengan kredit bertuah. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari pemasaran juga kita akan berusaha mendampingi bagaimana caranya. Sekarang ini pemerintah khususnya Dinas Koperasi tidak saja melakukan program perluasan promosi dan pemasaran di lingkup Kota Samarinda. Sekarang kita sudah mulai ekspansi ke luar daerah. Contohnya banyaknya sudah produk-produk UMKM kita yang masuk di pasar nasional seperti misalnya di Sarinah, di Hamzah Yogyakarta, dan juga di Taman Mini Indonesia. Jadi sebentar lagi kita akan keluarkan, insya Allah mohon dukungannya, mudah-mudahan kita akan meluaskan lagi ke daerah-daerah yang lebih pasarannya mungkin memungkinkan untuk produk-produk ini lebih laku. Kami dari Perkumpulan Kerajinan Tangan Manika Kalimantan Timur. Alhamdulillah pada kali ini kami berkesempatan untuk berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan juga Basnas Kalimantan Timur dalam mengadakan program pelatihan untuk ekonomi kreatif untuk para penderita TB. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kami bisa men-share berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Terkhusus para peserta ini memang setidaknya butuh penyemangat agar tidak jenuh dalam masa pengobatan, dan juga kedepannya mungkin setelah sembuh mungkin bisa dapat berinovasi mengembangkan produk-produk ekonomi kreatif yang ada di Kalimantan Timur. Dan untuk program ini kita juga di Manika Kaltim alhamdulillah sudah berjalan, di bangunan ini sudah lumayan berjalan 5 bulan. Alhamdulillah kita dibantu oleh Basnas Kalimantan Timur berkolaborasi dengan Bank Indonesia mengembangkan produk-produk kerajinan kearifan lokal. Jadi Manika sendiri alhamdulillah berkesempatan untuk membuat produk-produk yang lebih bisa diterima kalangan luas ya. Jadi tidak berpaku dalam etnik, tetapi kita bisa mengembangkan ke desain modern. Untuk respon peserta TB pada pelatihan kali ini alhamdulillah sangat antusias sekali ya. Mereka juga sangat semangat walaupun dalam kondisi ada drop. Di samping itu juga pengobatan kan, minum obatnya harus tepat waktu, disiplin. Nah mungkin itulah. Tapi dengan adanya pelatihan seperti ini mereka semangat dalam berkreativitas walaupun dalam posisi keadaan seperti itu ya. Untuk pasien TB sendiri terkonfirmasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur itu sebanyak 21 orang. Untuk sesi latihannya untuk 2 hari. Jadi dari pagi jam 9 sampai jam 4 sore seperti itu. Harapan kami untuk para peserta ya jangan sampai di sini saja, setelah selesai pelatihan selesai juga untuk semua. Tapi saya maunya kan kita bisa berkolaborasi dan kami. Jadi di Manika sendiri membuka selebar-lebarnya untuk para peserta untuk para peserta TB yang mengikuti pelatihan kali ini itu bisa kita berkolaborasi untuk produk, dari segi produk kemudian dari segi pemasaran seperti itu. Dan harapannya kedepannya bisa membantu kami untuk gimana pemasarannya, memberi kami membuat produk-produk lain yang kita belum bisa. Jadinya sih Mas, maka seandainya sudah ada jalan, oh Bu, Ibu ini sudah bisa, tolong dilanjutkan banyak. Nah, itu mungkin ke dalam modal, sama modal plus dalam menjual, memasarkan semua. Saya sampai sekarang ini bingung.
bukan hanya kita berusaha mengobati, menurunkan, tapi kita harus peduli dari sisi ekonominya, karena mereka tidak akan bisa bergerak. Jadi sebenarnya mungkin bisa dibilang kelompok kerja yang bersifat intervensi yang bisa juga bersifat advokasi. Jadi anak-anak yang stunting itu mungkin disebabkan karena dia pengidap TB juga. Makanya kenapa saya bilang bahwa menyelesaikan anak stunting dengan intervensi itu lebih sulit daripada mencegah agar anak itu tidak stunting. Kalau dulu sanatorium kan sifatnya spesifik, ya biasanya di tempat yang tinggi, ya kayak misalnya di Jawa Barat itu ya di Puncak, kalau di Jawa Timur itu ada di Malang, di tempat-tempat yang tinggi. Pada dasarnya DKJ secara sepenuhnya akan mendukung apa yang menjadi program kerja pemerintah provinsi terutama penanggulangan TB. Karena beberapa artikel yang saya baca di Indonesia sudah tidak menggunakan sanatorium lagi. Pak, mohon penjelasan. Terima kasih. Ada tugas kami yang pada poin kedua, yaitu memfasilitasi dalam upaya pengembangan desa dan kelurahan desa atau kelurahan bebas tuberkulosis. Selain desa-desa membangun desa bebas tuberkulosis bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan bersama PKK ya, pokoknya semua lini mulai atas sampai ke bawah kita bahu-membahu di seluruh desa. Assalamualaikum, saya Nani Rohani, saya analis kebijakan ahli media, Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jaya yang telah mengambil tentang program pemberdayaan ekonomi kreatif pada penderita dan keluarga sukseskan pengobatan tuberkulosis, karena kita tahu penyebab tuberkulosis adalah ekonomi ya, dan dua berdampak kepada ekonomi, sehingga kemandirian ekonomi melalui upaya ini akan mendukung dan membantu para orang terdampak dengan TBC. Terima kasih. Saya Dr. Setiawan Jatilaksono, Ketua Technical Working Group TB CCM Indonesia. Saya sangat mendukung program Royan Kotifa dan Pega Sobat yang diinisiasi oleh Dr. Jaya Mualimin. Semoga dengan program inovasi kreatif ini bisa mendorong terlaksananya pengendalian TB di Kalimantan Timur. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Nabahan, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur, menyambut baik dan mendukung atas program yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu proyek perubahan program pemberdayaan ekonomi kreatif pada penderita dan keluarga sukseskan pengobatan bagi tuberkulosis di Provinsi Kalimantan Timur. Harapan kita mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan bantuan semaksimal mungkin kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Itu harapan kita semua, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sri Harsito Teki, MKes, Direktur Medis dan Hubungan Kelembagaan PT Bio Farma. Saya mendukung proyek perubahan dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jaya, spesialis kedokteran jiwa, dalam pemberdayaan ekonomi kreatif program TBC nasional. Sukses selalu Dr. Jaya, 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 Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Noel Mubarak, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 8. Saya mendukung proyek perubahan dalam PKN 2 dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang berjudul Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif pada Penderita dan Keluarga guna mensukses pengobatan TBC. Semoga hasil karya ini dapat mendorong tingkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Royan Kotifa dan Pega, sobatnya TB. Proyek perubahan ini diinisiasi oleh Dr. Jaya Mualimin selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
dalam rangka mengikuti PKN tingkat 2 tahun 2024 Puslatbang KDO Delan RI. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kalimantan Timur melalui pemberdayaan ekonomi kreatif bagi penderita TB dan keluarganya. Masalah yang dihadapi: 1. Tuberkulosis sebagai ancaman serius di Kalimantan Timur. TB masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Kalimantan Timur. Data menunjukkan bahwa cakupan pengobatan TB belum optimal, dan banyak penderita TB tidak menyelesaikan pengobatan mereka yang berlangsung 1-2 tahun. 2. Faktor ekonomi dan sosial sebagai salah satu faktor penghambat pengobatan TB. Banyak penderita TB berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Pengobatan yang panjang membuat mereka kesulitan untuk mempertahankan pengobatan hingga tuntas, yang pada akhirnya mengakibatkan angka drop out pengobatan yang tinggi. 3. Stigma sosial dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain masalah ekonomi, stigma negatif yang melekat pada penderita TB juga menjadi hambatan. Banyak masyarakat yang merasa malu untuk diperiksa dan diobati, sehingga penyakit TB harus menyebar dan meningkatkan resiko kesehatan di masyarakat. Inovasi yang diperkenalkan, proyek perubahan Royan Kotiva dan Pega Sobatnya TB yang memiliki arti program pemberdayaan ekonomi kreatif bagi penderita dan keluarga, sukseskan pengobatan tuberkulosis, memperkenalkan solusi inovatif berupa pemberdayaan ekonomi kreatif melalui pelatihan dan pembinaan UMKM bagi penderita TB dan keluarganya. Kolaborasi dilakukan dengan berbagai lembaga seperti Dinas Kesehatan, Disperindak-Kop, Basnas, dan Asosiasi Pelaku UMKM Ekonomi Kreatif. Transformasi dari objek menjadi subjek dalam pengobatan program ini tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga menjadikan penderita dan keluarganya sebagai subjek yang aktif dalam proses pengobatan. Dengan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, diharapkan mereka dapat lebih berkomitmen menyelesaikan pengobatan. Tujuan program yang pertama, meningkatkan cakupan pengobatan TB. Tujuan utama proyek ini adalah untuk meningkatkan cakupan pengobatan TB di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan dukungan ekonomi melalui UMKM, diharapkan pasien TB mampu menyelesaikan pengobatan tanpa terhambat oleh masalah finansial. Kedua, mengurangi angka dropout pengobatan dengan adanya penghasilan tambahan dari usaha mikro kecil. Pasien dan keluarganya tidak perlu khawatir tentang biaya pengobatan atau keperluan sehari-hari, sehingga dapat fokus pada proses penyembuhan mereka. Dan yang terakhir ada eliminasi TB pada tahun 2030. Sesuai dengan target nasional, proyek ini bertujuan untuk membantu mencapai eliminasi TB di Indonesia pada tahun 2030. Manfaat program bagi pasien dan keluarga. Penderita TB dan keluarga tidak hanya mendapatkan dukungan ekonomi, tetapi juga kesempatan untuk memulai usaha mikro yang mandiri. Program ini juga mengurangi stigma sosial terkait TB dan meningkatkan produktivitas mereka. Kemudian bagi komunitas dan sektor ekonomi. Program ini membuka peluang kerjasama antara pasien TB, UMKM, dan sektor ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Hal ini tidak hanya membantu pasien, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah melalui pengembangan usaha kecil. Selanjutnya, bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kesuksesan program ini, Kalimantan Timur dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam pemberdayaan ekonomi pasien TB. Selain itu, hal ini juga mendukung pencapaian target nasional dalam eliminasi TB dan pengentasan kemiskinan. Kolaborasi dan kemitraan. Pihak-pihak yang terlibat proyek ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Dinas Kesehatan, Disperindak-Kop, Basnas, dan organisasi profesi seperti Kopi TB. Semua pihak berperan dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan dukungan finansial bagi pasien TB yang ikut serta dalam program pemberdayaan ini.
Kerjasama lintas sektor juga dioptimalkan melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga kesehatan, serta pelaku UMKM di Kalimantan Timur. Program ini berupaya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan pasien TB secara berkelanjutan. Rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana jangka pendek. Pada tahap awal, proyek ini akan membentuk komunitas penderita TB di seluruh kabupaten atau kota di Kalimantan Timur yang memiliki unit usaha mikro kecil menengah atau disebut juga UMKM. Dengan fokus jangka pendek yaitu pelatihan UMKM bagi 85 penderita TB di Samarinda dengan kategori usia 25 sampai 45 tahun dengan status tidak bekerja. Rencana jangka menengah. Dalam tahap ini, program akan berkembang mencakup pemberdayaan ekonomi kreatif bagi penderita penyakit lain yang juga membutuhkan pengobatan jangka panjang seperti HIV, AIDS, dan kanker. Dan yang terakhir, rencana jangka panjang. Proyek ini bertujuan untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi percontohan nasional dalam pemberdayaan ekonomi kreatif bagi penderita TB dan penyakit infeksi lainnya. Kesimpulannya, proyek perubahan Royan Kontiva dan Pegas Sobatnya TB adalah langkah strategis untuk tidak hanya menyembuhkan penderita TB, tetapi juga memberdayakan mereka secara ekonomi. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya eliminasi TB melalui pemberdayaan ekonomi. Bersama kita wujudkan Kalimantan Timur yang sehat, produktif, dan bebas dari stigma TB. Batuk boleh, tuberkulosis jangan.